Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, hari ini saya bisa bicara tentang pengalaman saya sendiri, yaitu sebagai konfrater dari Prancis yang datang ke Indonesia. Tetapi karena kami diusir dari Vietnam, maka kami datang ke Indonesia. Dan ini kisahnya. Kisahnya mulai dengan Romo-Romo yang dulu di Cina, yaitu mereka Romo Prancis, Romo Swiss, satu orang yang dari Amerika Serikat. Mereka diusir dari Cina pada tahun 1949 dan mereka tahu bahwa sudah ada sister putri kasih di Vietnam, tetapi belum ada pastor CM. Tentunya seringkali ada pastor CM yang datang untuk memberi semacam rekoleksi, retret, tetapi hanya datang dan pulang. Sekarang mereka putuskan datang untuk menetap, untuk ada di situ. Adalah Romo Wisman, orang Belanda, Romo Cartier, Romo Duluc, Romo Radenac, Romo Gons, Romo yang adalah Prancis, Romo Berset, seorang Swiss, Romo Crawford, orang dari Amerika Serikat, dan seorang frater Alexandre yang dari Eropa Timur. Maka campur-campur, tetapi semua tentu bahasa Prancis. Karena itu bahasa yang paling laku di Vietnam waktu itu bekas penjajahan, dan mereka semua tentu mulai belajar bahasa Vietnam, tentunya yang tidak gampang. Karena itu bahasa yang monosilabik, di mana ada 5 ton atau 5 nada. Saya beri satu contoh. Kalau ma berarti hantu, ma berarti pipi, ma berarti kuda, ma berarti tetapi. Maka kalau salah tonnya, itu celakanya. Saya ingat pertama kali saya sendiri merayakan misa dalam bahasa Vietnam, orang mulai tertawa waktu saya berkata atas nama Bapa, dan berhenti tertawa waktu saya berkata misa sudah selesai. Karena hampir tidak ada satu kata pun yang baik dan bisa sangat celaka. Misalnya kuai berarti kawin, kuai berarti tertawa. Kalau berkata pastor yang marah berkata kepada umat yang tertawa, yang mau tertawa keluar tetapi keliru, dia akan berkata yang mau kawin keluar. Maka inilah yang kesulitan dengan bahasa itu. Tetapi kami Lazarist dari Prancis cepat ditugaskan untuk orang Pegunungan, yaitu orang yang bukan orang Vietnam tetapi yang ada di Vietnam sebelum orang Vietnam datang. Mereka adalah sesuku dengan orang Dayak. Mereka Melayu Polinesian, dan bahasa mereka mirip dengan bahasa Indonesia. Waktu itu kami tidak peduli itu, tetapi dipanggil oleh seorang dari suku Churu di daerah pegunungan dekat Dalat, dipanggil untuk membawa kabar baik, membawa Injil ke suku mereka. Dan dalam daerah itu adalah banyak Romo Mission Étrangère de Paris, MEP,
yang Perancis juga, tetapi karena mereka bekerja dengan suku Koho, suku Lat, mereka berkata kepada kami, cobalah mulai dengan suku Churu. Maka dimulai oleh Romo Duluc, Romo Cartier, dan datang Romo Détune yang sungguh-sungguh orang yang memulai kerja di situ dengan baik. Sampai sekarang semua teks dalam bahasa Churu yang dibuat oleh Romo Détune untuk liturgi, untuk misa hari Minggu dan lain-lain masih dipakai. Dia yang sungguh-sungguh membuka. Dan Romo Détune sampai ke situ pada tahun 1959. Dan tentunya saya juga tertarik. Saya masuk CM 1958, 1 tahun sebelum Romo Détune berangkat ke Vietnam. Itu pun satu kali Romo Duluc yang sungguh-sungguh untuk saya, yang membina saya dari segi misionaris, datang juga ke novisiat untuk memberi kesaksiannya tentang Vietnam. Maka ini sebabnya saya juga minta pergi ke Vietnam. Saya sampai di Vietnam tahun 1969, yaitu 2 tahun sesudah saya menjadi imam. 2 tahun pertama saya sebagai pastor rekan di suatu paroki di Paris, tetapi saya berhasil dipindahkan ke Vietnam dan tentunya dikerjakan untuk orang Churu bersama dengan Romo Berset, bersama dengan Romo Détune, bersama dengan Romo Duluc, ya, dengan konfrater. Dan ada Putri Kasih juga yang mendampingi dengan kerja yang sangat indah. Semuanya berlanjut, semuanya terus diteruskan walaupun waktu itu perang Amerika melawan Vietnam Utara, dengan ada yang militan komunis dari selatan yang juga kerja di situ. Mereka sama sekali tidak mau mengganggu kita. Kalau ada dari komunis itu yang akan lewat malam hari, orang Churu yang kenal berkata kepada saya misalnya, malam ini jangan keluar. Udahlah, tahu. Apalagi kalau keluar dengan pakai jubah sebagai pastor, pasti tidak akan diganggu. Tetapi toh tahun 1975 Amerika angkat kaki dan komunis dari utara itu lain dari yang dari selatan mulai menguasai semua. Saya tinggal 1 tahun dengan di bawah kuasa mereka, dengan setiap malam atau setiap hari ada dari mereka semacam indoktrinasi seluruh kampung di mana saya tinggal. Orang Churu dikumpulkan dan diberi petunjuk untuk mengikuti komunisme. Dan waktu itu justru saya periksa, saya melihat bahwa orang Churu sama sekali tidak ada maksud itu. Beberapa dari mereka pindah ke hutan dan menjadi yang mau melawan, dengan nasibnya sangat buruk. Mereka juga karena komunis dari utara tidak tahu bahasa Churu, terpaksa mereka pakai
juru bahasa, dan juru bahasanya katekis saya memang kalau mereka datang, saya juga pura-pura tidak tahu bahasa Vietnam. Saya berkata, maaf, hanya bahasa Curu. Maka terpaksa mereka panggil katekis saya yang menjadi juru bahasa. Saya mengerti semua yang orang komunis omong karena saya tahu bahasa Vietnam. Saya pura-pura tidak tahu. Katekis menerjemahkan dalam bahasa Curu dan saya jawab dalam bahasa Curu, dan katekis saya menerjemahkan dalam bahasa Vietnam yang political, yang boleh diterima. Saya omong yang saya pikir, tetapi dia cukup pintar untuk buat supaya yang komunis itu tidak merasa marah atau apa saja. Itu 1 tahun penuh kami alami itu sebelum disuruh keluar. Ya, istilahnya diusir, katakan mereka, sampai ke lapangan, ke airport untuk mengantar kami dengan berkata, nanti kembalilah. Itu semua pura-pura, semua sandiwara, tetapi juga yang mau kami ialah jangan orang-orang Katolik Curu dianggap sudah kerja dengan musuh dari mereka. Maka ini diplomasi lah. Tentunya sesudah kami berangkat, orang-orang Katolik Curu seperti orang Katolik Vietnam sedikit menderita, tetapi tidak terlalu lah. Waktu kami diusir, kami tentu pulang ke Prancis, dan di situ superior atau visitator kami mau memberi tugas baru, dan mereka sedang membuka misi baru di Kamerun, di Afrika. Maka kami diberi usul, maukah ke Kamerun? Malumlah, pindah dari Asia ke Afrika tidak gampang. Maka kami dengan sopanlah menolak. Dan waktu itu justru kami mengusulkan bagaimana kalau ke Indonesia. Karena kami sudah tahu dari seorang etnolog dari Mission Étrangère de Paris bahwa Dayak dan orang pegunungan Vietnam sesuku, sebahasa. Sehingga kami berkata, daripada cari sesuatu yang serba baru, dengan apalagi ada dari konfrator itu yang sudah umurnya cukup tua lah, coba pergi ke tempat yang tidak terlalu sulit untuk adaptasi baru. Maka saya diutus oleh visitor dari Paris untuk bertemu dengan visitor di Surabaya. Dan tentu visitor dari Surabaya memikirkan, ini tenaga baru untuk Jawa. Di situ juga saya berkata, maaf, tidak. Karena saya tahu bahwa bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa sangat beda dengan apa yang kami kenal. Saya katakan, bolehkah ke Kalimantan? Belum ada CM di Kalimantan waktu itu. Maka diantar oleh Romo Biller untuk bertemu dengan kardinal di Semarang, dan saya tanya di situ, Monsignor, adakah tempat di Kalimantan yang perlu tenaga? Dan dia berkata, justru dari Sintang, yaitu Kalimantan Barat, daerah Melawi, mereka perlu tenaga. Langsung saya terbang ke Sintang, temu dengan pastor di sana, yaitu pastor Montfortan SMM.
Dan dari situ pada Januari 1976 saya sudah mengunjungi Sintang, mengunjungi daerah Melawi, dan tentu harus masih tunggu untuk dapat visa. Baru September 1976 saya bisa datang untuk tinggal di Nangapino bersama dengan Romo Vankek yang akan menjadi sungguh-sungguh orang yang membuka jalan untuk saya untuk mengenal dengan orang Dayak. Beberapa bulan kemudian, 1-2 bulan kemudian, Romo Detun juga dapat visa dan datang. Dia ditugaskan di Ulu, Melawi, di Nangga Sarawai. Dan sesudah itu datang juga Romo Berse yang tentunya tidak berturne tetapi tinggal di Nangapino, dan sesudah itu ditempatkan di satu rumah yang saya dirikan di daerah Menokong, yaitu di Pundau, dan di situ dia menjadi raja, tinggal sendirian di situ dan dia mengatur semua sampai dia dipindahkan ke Surabaya karena soal kesehatan. Romo yang di situ saya akan satu persatu memberi sedikit riwayat mereka. Mulailah dengan Romo Gabriel Detun. Dia lahir di Prancis, di Ambonne, di Champagne. Keluarganya membuat anggur champagne yang sangat enak. Saya sangat suka ke sana untuk nikmatinya. Dan dia lahir tahun 1926. Dia mau menjadi seorang insinyur agronom dalam bidang kebun anggur, tetapi akhirnya dia merasa tertarik menjadi misionaris. Maka itulah kami sampai ke Kalimantan Barat, dan saya di Nangapino tetapi kerja di banyak tempat yang di Ulu Pino, yang di Sungai Belimbing, yang di Ella. Sesudah itu Romo Detun pindah dari Sarawai bekerja di Menokong, dan datanglah konfrater-konfrater dari Jawa dan konfrater Italia seperti Romo Carlo, Romo Valentino, dan lama-kelamaan memang saya sendiri pindah ke Papua New Guinea sesudah 20 tahun di Kalimantan, dan pastor lain Valentino, Carlo, Detun dan Berse meninggalkan tempat atau meninggal. Saya yang satu-satunya yang masih hidup dari kelompok itu. Maka nanti saya akan memperkenalkan romo-romo itu satu persatu.